acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa bisa berjalan lancar dan bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai mendengarkan rangkaian acara pada pagi hari ini, kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk bareng-bareng kita memberikan semangat untuk melaksanakan amanah ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik, terima kasih Pak Arya. Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta sosialisasi pada pagi hari ini, kita bareng-bareng mendengarkan laporan sambutan dari Ketua Pelaksana Program SMA Double Track kepada Bapak Muhammad Zainul Asrori. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Useri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti ya acara sosialisasi dari kegiatan SMA Double Track di tahun ini, tahun 2023. Yang sama-sama kita hormati Ibu Eti Prawesti. Beliau saat ini masih menerima tamu ini. Saya baru dapat kabar ini tadi sudah disiapkan, tetapi masih ada tamu. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sangat saya banggakan ini karena merupakan ujung tombak dari kegiatan SMA Double Track ini. Juga para fasilitator, trainer atau operator yang barangkali hari ini juga hadir untuk mengikuti acara sosialisasi ini, juga terutama teman-teman kami dari ITS, tim Double Track ITS. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk share screen Pak Os ya. Silakan Pak Asrori. Sedikit saja Pak Os, tidak banyak-banyak ya. Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita sudah menginjak tahun yang ke-5, tahun ke-4 sudah kita lalui. Kita akan, alhamdulillah tahun ini kita akan masih ada program SMA Double Track ini. Jadi kalau pada tahun
2022 yang terakhir tahun kemarin kita ada 1.541 KUS gitu ya yang sudah kita bentuk gitu ya. Dari sisi siswa ini memang kita mengalami sedikit mengalami penurunan karena memang setelah pandemi ini kita dari sisi pendanaan itu kita ada penurunan, tetapi dari capaian yang nanti barangkali juga disampaikan oleh teman-teman terkait dengan apa yang sudah dicapai oleh para siswa kita yang terkait dengan kemandirian itu cukup atau sangat membanggakan. Bapak Ibu, ini perjalanan SMA Double Track kita sudah mulai dari tahun 2018, 2019 ini dulu masih awal-awal ya, berjalan di tiap semester ini beda anggarannya begitu. Nah, ini kita di tahun ke 2023 masih ada dengan sistem yang seperti kemarin. Kita ada nanti jumlah persisnya akan disampaikan. Nah, tapi kurang lebih tidak jauh berbeda dengan tahun yang kemarin. Bapak Ibu, ini adalah apa yang sudah kita canangkan selama 4 tahun terakhir ini. Jadi sekolah sebagai pusat pelatihan, pusat produksi, pemasaran, dan tahun kemarin kita sudah menginisiasi untuk mendapatkan pendanaan ya, atau fintech ini kita sudah bekerjasama dengan Bank UMKM, tetapi memang jumlahnya belum bisa banyak. Mudah-mudahan di tahun ini akan banyak sekolah-sekolah yang juga bisa mendapatkan pendanaan di luar pendanaan dari APBD ini. Nah, beberapa sekolah sudah ada kerjasama dengan CSR, dengan pihak luar ya, seperti misalnya dari saya dengar ada beberapa sekolah seperti di Python itu juga sudah bekerjasama dengan ada CSR dari luar gitu ya, yang kemudian bisa membantu pendanaan, dan beberapa sekolah juga demikian. Ini saya kira bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu sekalian, dan Bu Edi masih ada tamu ini. Sedikit saja saya ingin menyampaikan tentang kinerja sekolah selama tahun ini. Mungkin sedikit, karena nanti Pak Os akan menyampaikan lebih lengkap. Bapak Ibu, ini yang terkait dengan aktivitas kita, mohon maaf. Aktivitas utama kita ini di pendidikan, pelatihan, workshop, dan uji keterampilan ini yang utama. Dan yang tambahan ini yang perlu nanti kita tingkatkan, ini yang ada magang, ini belum semua sekolah ya. Nah, kemitraan dengan Dudi ini sudah 60% lebih itu sudah bermitra dengan Dudi. Dan ini yang jauh. Ini adalah mohon maaf Pak Os, nanti kalau datanya ada sedikit perbedaan, mohon nanti dikoreksi. Bapak Ibu, dari tahun ke tahun, Pak Osari sudah menyampaikan ada 9 indikator yang menjadi acuan kita. Itu saat ini, tahun 2022 ini, itu ada sekolah yang kondisinya cukup baik, itu adalah sekitar 12%. Yang paling banyak ini adalah kondisi yang baik dan cukup dan baik, sangat baik, itu ada 37%. Mohon maaf nanti Pak Os dicek kembali data yang apakah yang terakhir dikompilasi. Ini data yang kami dapatkan dari hasil olahan yang sudah dilakukan oleh Pak Usairi. Itu kondisi yang baik itu 51%. Nah, ini sedikit yang memang kondisinya cukup baik. Ini saya kira dari 9 indikator itu perlu nanti Pak Os mohon diperdalam. Ini ada yang 12 ini, ada yang tidak mengikuti MEA dan seterusnya. Nah, ini nanti akan menjadi evaluasi kami bersama dengan dinas yang terkait dengan ada beberapa sekolah yang memang capaiannya belum
bagus. Ini sekitar kalau ini dari 133 sekolah itu berarti sekitar 12% ya, kira 16, ada 16 sekolah ya yang kondisinya masih di bawah yang kita harapkan. Sekolah atau sekitar 50-an sekolah gitu ya. Ini kondisinya sudah sangat baik dan kami berharap bahwa sekolah-sekolah yang kondisinya sudah sangat baik ini nanti bisa mengimbaskan, bisa menularkan ke sekolah-sekolah yang lebih lanjut gitu. Nah, kalau kita lihat capaian ini itu ada memang semacam ini tidak melihat begini, tidak melihat apakah sekolah ini baru atau tidak ini, tetapi yang jelas memang ada disparitas, ada gap antara sekolah yang sangat baik dan yang di bawahnya itu ya. Jadi setelah kita lihat, kita cermati begitu ya, ada beberapa hal yang menentukan. Ini adalah nilai pembedanya, ya, nilai pembeda atau value creation dari SMA DT. Ini Bapak Ibu semua di sekolah ini, SDM sekolah ini memang menentukan ya. Jadi mulai pengelola, penanggung jawab, trainer, fasilitator gitu ya. Kemudian bahan ajar semua sama gitu ya. Sudah diberikan modulnya, ada ruang training dan seterusnya yang sudah diberikan oleh ITS. Kemudian peralatan juga demikian, Bapak Ibu bisa mengadakan sendiri berdasarkan ini ya, peralatan atau kebutuhan untuk praktek. Kemudian dana finansial ini dari dana ini dari APBD ya. Kemudian kurikulum dan seterusnya, waktu pelaksanaan itu juga semua diserahkan kepada Bapak Ibu. Kita punya waktu 1 tahun, tetapi efektifnya seringkali memang tidak 1 tahun penuh gitu ya. Kalau ada 12 bulan itu kira-kira hanya 7 bulan lah yang efektif untuk bisa kita lakukan. Nah, ini semua kondisinya sama. Semua sekolah punya sumber daya yang sama ini gitu ya. Nah, yang membedakan ini ternyata dari sekolah-sekolah yang kondisinya bisa mencapai performa yang baik atau sangat baik itu adalah di sini. Mohon maaf. Oke, ini sumber daya yang tampak ya. Nah, ini yang harus kita mulai masuk ke tahun ke-5, ini mestinya ini yang harus kita tingkatkan, yaitu adalah sesuatu yang tidak tampak ini. Mohon maaf. Ini ya. Nah, ini adalah sumber daya yang semuanya juga ada di sekolah, tetapi barangkali yang membedakan antara satu sekolah dengan yang lain itu ada di sini. Nah, sekolah-sekolah yang tadi sedikit saya singgung kondisinya masuk di 12% itu juga karena di sini ya, bagian yang tidak tampak atau sumber daya yang tidak tampak itu adalah meliputi ada komitmen sekolah untuk menyelenggarakan SMA Double Track ini. Nah, kemudian yang terkait dengan prestasi-prestasi ini kaitannya dengan ini, kreativitas, inovasi, kemudian modal sosial ini hubungan dengan studi dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar. Sekolah-sekolah saya rasa punya memiliki posisi yang kuat sebagai modal sosial di sekitarnya gitu. Kemudian kebijakan dan prosedur sekolah ini juga berpengaruh, sangat berpengaruh sekali karena ada sekolah-sekolah yang baru memulai melaksanakan SMA DT ini kalau dana sudah turun atau dana sudah turun itu belum juga mulai lah. Ini juga akan sangat berpengaruh. Kemudian kalau reputasi sekolah ini sebenarnya kondisi given, tapi ini pun juga sesuatu yang tidak tampak tetapi memberikan kontribusi atau nilai pembeda dari capaian yang diperoleh oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dari 9 indikator yang nanti barangkali juga akan disinggung Pak Usairi, itu banyak sekolah yang memang capaian bagus itu diperoleh dari sumber daya yang tidak tampak ini atau yang intangible ini. Nah, karena itu kami berharap dan mudah-mudahan Bapak Ibu sependapat dengan kami bahwa untuk meraih prestasi yang
bagus, artinya yang anak-anak itu bisa mandiri, itu memang kita perlu kreativitas, perlu inovasi, perlu mencoba hal-hal yang baru yang selama ini barangkali belum dilakukan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat beberapa sekolah yang ada di Jawa Timur ini sangat beragam, tetapi ada beberapa sekolah yang produknya atau ya produk-produknya itu sangat dipasarkan secara luas gitu. Nah, ini semua adalah berkat yang ini. Nah, kalau kondisinya sebelah kiri yang sudah given yang sudah diberikan oleh ITS dan dinas ini, itu memang semua ada keterbatasan, tetapi semua sama ini. Nah, kita tingkatkan bagian yang kanan ini. Saya kira itu yang terkait dengan ini. Bapak Ibu, dari 120 jam ini, semua sama, dituntut 120 jam. Tapi dalam 1 tahun ini, saya mengamati bahwa kegiatan ini ada yang memang sudah mulai di bulan-bulan awal, di bulan 3, di bulan 4 ini ada yang sudah mulai. Tetapi dari monitoring yang lalu, itu kegiatan itu padat itu menjelang akhir-akhir gitu ya, menjelang akhir. Jadi sekitar di bulan 9, di bulan 11 ini baru semua memenuhi untuk mencapai 120 jam. Nah, saya berharap ini semua sekolah yang mengatur, yang mengendalikan, sehingga kami berharap bahwa ini bisa dimulai nantinya tidak terlalu mepet di belakang semua kegiatannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Usairi. Bapak Ibu nanti tim ITS, Pak Usairi, Pak Fajar, Pak Arya akan menyampaikan terkait dengan ini lebih detail terkait dengan teknis yang ada. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrori sudah menyampaikan poin-poin penting Bapak Ibu sekalian, hasil evaluasi progres beberapa sekolah terkait dengan 9 indikator yang sudah dievaluasi mulai dari tim Monef secara langsung dan melalui aplikasi admin.dt.net yang terekam sesuai dengan tanggal dan waktu yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya coba kami sapa Bu Eti, apa sudah bisa bergabung? Assalamualaikum Ibu. Oke, baik. Nanti sambil berjalan, mungkin nanti ada beberapa pesan dari Bu Eti sebagai Kabid Pengembangan SMA di Provinsi Jawa Timur. Mohon nanti update informasi nggih Pak Asrori. Baik Bapak Ibu sekalian, di proses sosialisasi pendaftaran ini ada beberapa poin yang akan dijelaskan oleh tim ITS. Untuk yang pertama, kami berikan waktu kepada Pak Fajar Baskoro. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Pak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita simak bersama paparan dari Pak Fajar bagaimana sekolah-sekolah nanti bisa mengisi, menginput capaian dari kinerja sekolah. Saya persilahkan waktunya kepada Pak Fajar untuk memaparkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk share screen ya Pak. Silahkan Pak. Apa sudah kelihatan? Masih belum. Belum ya. Masih starting screen, Pak. Oke. Sudah Pak Fajar. Sudah ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik di pagi hari ini,
saya akan memberikan apa istilahnya bagaimana strategi dan mencapai target untuk kinerja double track ya. Oke, dalam SMA Awet maupun MEA kemarin ditekankan oleh baik itu kepala dinas pendidikan maupun juga kepala bidang pembinaan, itu adalah salah satu lapangan pekerjaan. Jadi sekolah didorong untuk lulusannya bisa berinovasi, berwirausaha, maupun juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, pertanyaannya sampai tahun keempat, kira-kira dari program double track apakah neonbook-nya, apakah produknya, ataukah alumninya yang sudah membuka usaha maupun juga sudah bekerja. Nah, kalau itu masih neonbook maupun masih spanduknya, itu masih level pertama. Padahal tujuan kita adalah menciptakan lapangan kerja. Oke, yang kedua, salah satu ukuran adalah kalau misalnya program double track itu adalah berhasil, itu adalah yaitu diciptakannya produk-produk unggulan kerjasama dengan studi. Ini merupakan cikal bakal usaha kecil dan menengah atau UMKM ya. Usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi harapannya dengan pola pengajaran KUS kelompok usaha siswa itu akan lahir usaha-usaha baru di masyarakat yang menjual dan menghasilkan produk-produk unggulan. Kembali saya tanyakan, misalnya setelah program double track berjalan, mungkin ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, dari sekolah Bapak Ibu sekalian, produk apa yang unik atau yang jadi unggulan, yang dipesan orang, yang mungkin orang tertarik. Kemarin mungkin barangkali ada abon, kemudian ada kopi, ada sablon, dan sebagainya. Nah, kalau belum ada, maka harus kita dorong supaya KUS-KUS ini menghasilkan produk-produk unggulan yang nyata, yang bisa diserap oleh pasar, maupun juga bisa dibantu distribusinya oleh mitra studi. Nah, ini adalah pola kemitraan ya. Jadi dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Pak Asrori, di tahun 1, 2, 3 itu kita fokus pada pelatihan, pengembangan produk maupun pemasaran. Kemudian tahun keempat itu adalah yaitu dengan penambahan modal atau ruang modal atau tadi disebut dengan finansial teknologi. Jadi mulai berhubungan dengan pembiayaan maupun perbankan. Yang sudah bekerja sama adalah BPL UMKM. Nah, selanjutnya diharapkan nanti ada bank-bank yang lain ataupun layanan permodalan yang lain. Ya. Kemudian tahun kelima tadi diharapkan adalah adanya ekosistem kerja dan wirausaha. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, kita fasenya itu adalah yang di bagian kanan. Fokusnya bukan lagi misalnya di tengah-tengah ini adalah proses atau usahanya. Tapi sekarang kita lihat berapa dari KUS yang sudah dibentuk yang kemudian menjadi usaha, baik itu usaha sekolah, usaha siswa maupun usaha alumni. Kemudian dari proses 3P ini berapa yang sudah bekerja. Nah, bagi beberapa sekolah yang sudah bisa menjalankan dengan baik, itu ada strateginya Bapak Ibu. Jadi misalnya anak yang kelas 1, kelas berapa? Kelas 1 itu kelas 10 ya. Nah, kelas 10 itu pada awalnya sebelum itu seleksi, itu sudah digali daya minatnya. Jadi diberi istilahnya
materi-materi awal atau pengenalan double track, usaha double track dan sebagainya. Jadi sebelum mereka dipilih untuk memasuki double track atau program double track ini, istilahnya sudah dikader. Nah, kemudian selanjutnya di tahun kedua mungkin kelas 2 itu menjadi siswa double track, kemudian dibiayai, dia sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Berikutnya itu adalah bagi sekolah-sekolah yang sudah punya track record yang jelas, itu adalah setelah mereka selesai pelatihan, jadi menginjak kelas 12, maka mereka yang belum lulus tapi sudah selesai program double track-nya ini menjadi pionir, baik itu membuka stand di lapangan, di instansi, di pasar, maupun juga yaitu misalnya car free day atau di jalan dan sebagainya. Jadi program double track-nya 1 tahun, tapi sekolah tersebut sudah mengkader mulai tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Sehingga di dalam capaiannya juga bagus. Mereka yang sudah selesai itu adalah bisa dipilih menjadi sebagai pionir atau menjalankan usahanya. Sehingga tidak berhenti setelah selesai pelatihan kemudian berhenti, tidak ya. Nah, kami berharap bagi sekolah-sekolah yang lain, Pak, ini minggu pertama kok sudah ada materi pasaran. Nah, kemudian apa yang dipasarkan? Lo kan sudah punya alumni, yaitu pelatihan tahun kemarin. Itu bisa diefektifkan supaya capaiannya menjadi lebih bagus. Oke, kemudian berikutnya dari yang sudah selesai pelatihan, kemudian kelas 12, kemudian berikutnya lulus sekolah, kemudian diukur juga berapa jumlahnya yang kemudian membuka usaha, kemudian berapa yang bekerja. Diharapkan ketua-ketua KUS atau dari KUS-KUS itu kemudian bisa membuka usaha baru. Kemudian selain itu bagi anggotanya bisa bekerja di KUS maupun bekerja di Dudi maupun bekerja di tempat yang lain. Nah, ini kemudian kita data ya. Sehingga kalau sudah mereka yang sudah ikut di tahun keempat, mestinya sudah ada mulai, yaitu lulusan yang 2019 itu kan sudah bekerja ya, maupun kuliah ya. Kemudian tahun 2021. Nah, kalau yang 2022 itu mungkin masih kelas 12 ya. Jadi yang sudah periode yang sudah menghasilkan lulusan sekolah, maka nanti sebelum mengajukan program double track di tahun 2023 akan dimintai isian untuk berapa jumlahnya yang membuka usaha dan berapa yang bekerja. Oke, kemudian ini adalah estimasi atau angkanya ya. Kita berharap kita bisa menekan pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Sehingga kita berharap mereka yang tidak melanjutkan dan lulus SMA itu punya kemampuan baik itu wirausaha maupun bekerja. Nah, di sini kalau prosentasenya ada 8%, 12%, ya kita harapkan ini akan meningkat lebih bagus lagi kalau misalnya katakanlah dari semua lulusan double track yang tidak melanjutkan itu bisa katakanlah 75%, ya dia sudah membuka usaha maupun juga bekerja. Ya. Oke, berikutnya wirausaha. Apa aja yang dilakukan? Wirausaha ya melayani servis atau jasa dan juga menjual produk. Ya, nah, ini yang sebelah kanan ini contohnya SMA Saradan itu ada usaha fotografi, baik itu wedding maupun juga misalnya baby photo shoot ya. Informasinya 1 tahun sudah dapat sekitar 38 juta ya. Kemudian berikutnya elektronika itu dibeli, itu jualan speaker aktif. Ini bisa untuk pengajian dan sebagainya ya. Nah, ini contoh yang lain lagi yaitu adalah dari
SMAN Python. Jadi dia waktu membuat kus itu sudah bisa mendefinisikan kira-kira hasilnya nanti apa yang bisa dijual atau diberikan kepada masyarakat. Contoh misalnya kalau dia buka jurusan desain grafis, outputnya apa? Yaitu bisa buat brosur, kalender meja, desain sablon kaos, kemudian tas dan sebagainya. Kemudian ada harganya. Sehingga berapa jumlah pendanaan yang diserap itu akan diwujudkan menjadi produk jadi yang siap untuk sehingga kalau kemarin itu kita hanya bentuk kus, kemudian katakanlah berikutnya topik keterampilan, berikutnya adalah kita mampu untuk membuat katalognya ini dari kus-kus maupun topik keterampilan yang ada, kira-kira produk dan jasa yang dihasilkan apa, harganya berapa, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Jadi ini dibuat di awal kira-kira, oh ini loh yang akan kita kerjakan. Oke, kemudian berikutnya bekerja. Untuk definisi bekerja ya. Definisi bekerja Bapak Ibu nanti akan dengan Pak Hos akan diberikan angket untuk menetapkan kira-kira yang layak berapa rombel yang ada di double track SMA itu akan ada isian atau survei alumni yang usaha maupun bekerja. Nah, definisi bekerja itu satu yaitu menjadi karyawan. Menjadi karyawan itu menjadi asisten toko, menjadi tenaga administrasi, kemudian menjadi tukang masak, itu bisa karyawan. Kemudian yang kedua, ya karyawan itu adalah sudah mendapatkan gaji per bulan atau per minggu atau mungkin harian per kegiatan ya. Yang kedua itu adalah magang. Magang itu adalah berarti dia bekerja untuk melatih diri di satu usaha atau UMKM. Yang ketiga itu adalah bisa bekerja di DT-MAT. Di beberapa sekolah yang DT-MAT-nya sudah jalan, misalnya di Widodaren, di Kandangan, mungkin di katakanlah misalnya Karas dan sebagainya, kantinnya sudah bisa berubah menjadi DT-MAT. Nah, kemudian ada jadwal piket. Nah, itu juga sudah bisa dikategorikan juga bekerja. Kemudian yang keempat itu adalah membantu temannya yang buka usaha. Kan tadinya kus, setelah lulus selesai, kusnya kemudian tetap eksis setiap minggu, buka katakanlah jual makanan atau minuman pada saat orang berolahraga. Kemudian ada temannya 2 atau 3 membantu, itu juga bisa didefinisikan bekerja. Kemudian berikutnya yaitu adalah bekerja pada unit-unit usaha yang ada di desa atau biasa disebut dengan BUMD. Nah, atau juga misalnya Pokdarwis. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri ini adalah kelompok sadar wisata Simbal Semeru. Ya, jadi tidak harus dia punya gaji harian, mingguan atau bulanan baru kita definisikan bekerja. Tetapi yang penting ada tempatnya, ada aktivitasnya, kemudian ada hasilnya. Kemudian kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini masih belum bisa, maka yaitu bekerja kita bisa definisikan menyelesaikan pekerjaan budi atau mitra dunia usaha dan industri dan memberi nilai tambah usaha. Ya, memberi nilai tambah usaha. Apa aja itu? Ya, ini data dudinya ya dari Bapak Ibu sekalian. Nah, apa aja yang bisa dilakukan? Ya, istilahnya kayak praktek kerja, yaitu satu, melayani pesanan online, baik WA, sosmed, toko online, dari barang atau produk yang dihasilkan oleh Dudi. Jadi kalau biasanya misalnya Dudinya itu menghasilkan katakanlah misalnya abon. Selama ini abon itu hanya dijual di daerah itu. Kemudian dia buka, yaitu adalah membantu bagaimana kalau kita juga memberikan penawaran secara online. Nah, Bali itu kepanjangan tangannya dari Dudi itu juga didefinisikan sebagai kerja.
Kemudian berikutnya yaitu adalah membuat banner ataupun menu dari usaha Dudi. Nah, kalau Dudinya warung, kemudian menunya tidak ada, kemudian banner yang menunjukkan lokasi juga tidak ada. Nah, itu bisa dibuatkan, dibantu. Nah, yang penting adalah berkontribusi kepada Dudi. Kemudian berikutnya yaitu melakukan pengemasan atau packaging. Nah, ya pengemasan packaging supaya lebih menarik. Kemudian yang keempat yaitu membantu ikut promosi dan pemasaran baik itu di TikTok maupun IG dari barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh Dudi. Kemudian berikutnya adalah bisa membuka cabang usaha atau layanan antar barang. Kemudian yang terakhir adalah semua kegiatan yang berkontribusi bagi pengembangan usaha Dudi. Ya. Jadi kembali lagi kalau belum bisa jadi ini karyawan, magang, DT-MAT, tidak ada BUMD atau Pokdarwis, maka terakhir itu adalah dipacu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Dudi untuk memberi nilai tambah usaha. Ya. Nah, sehingga capaian pekerjaannya jangan kecil-kecil. Kalau kecil-kecil ya habis pelatihan nganggur. Kalau belum bisa melakukan 1, 2, 3, 4, ya sekarang bisa duduk bersama dengan Dudi, apa sih yang bisa kita bantu? Apakah membuat banner, membuka toko online, atau membuka cabang, ataupun juga kontribusi yang lain. Ya, sehingga Dudi memberikan ilmunya, kita bisa membantu ekspansi usahanya. Oke, baik. Kemudian untuk meningkatkan ekosistem kerja ini, di tahun 2023 kita berupaya supaya DT-MAT yang ada di sekolah itu bisa melayani yaitu layanan perusahaan tanpa kantor. Ya, jadi ada perusahaan, ada SMA DT, ada Dudi atau agen. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, biasanya misalnya di desa-desa itu kan ada katakanlah layanan BLI. Misalnya itu untuk transfer, bayar listrik, kemudian bayar pajak, dan sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan mana aja yang kita undang untuk bisa gabung, kemudian berikan layanan di DT-MAT, ya antara lain nanti ada kantor pos, ada bank, mungkin barangkali ada ahas, dan juga mungkin ada perusahaan tekstil dan sebagainya. Intinya adalah mereka bisa melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, orang tua, dan sebagainya, sehingga para siswa dari double track itu punya pengalaman bekerja. Semoga nanti di tahun 2023 harapan kita semua bahwasanya lulusan double track itu harus mampu berwirausaha maupun bisa bekerja, itu akan lebih terpenuhi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Musairi. Ya, terima kasih Pak Fajar atas paparan materinya. Luar biasa nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar, bagaimana seluruh sekolah harus terpacu untuk berinovasi, memberikan sebuah keunggulan di masing-masing kelompok usaha siswanya, sehingga mereka bisa didorong untuk bekerja dan berwirausaha. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk pendaftaran pelaksanaan program SMA Double Track tahun 2023 ini akan ada beberapa capaian-capaian yang akan diminta oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk itu saya persilahkan ke Pak Arya untuk menyampaikan poin-poin apa saja yang bisa diisi oleh pihak sekolah, baik fasilitator maupun kepala sekolah. Assalamualaikum Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar Pak Os? Bisa Bapak. Silakan Pak Arya untuk menyampaikan materinya.
Baik, terima kasih Pak Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, tidak kekurangan satu apapun. Tak lupa kami sapa yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pembinaan PPSMA, Ibu Eti yang saat ini juga hadir, namun kami menyadari pasti beliau banyak aktivitas juga di dinas, dan saat ini kita sudah masuk tahun kelima Bapak Ibu sekalian bagi pelaksanaan double track yang dimulai tahun 2018 hingga saat ini di tahun 2023. Bapak Ibu yang terhormat, kami akan memaparkan mengenai estimasi jadwal ya pelaksanaan SMA double track di tahun 2023. Tentunya karena kita sudah melaksanakan kegiatan ini sudah menginjak tahun kelima, kurang lebih waktunya itu juga tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Apakah terlihat Pak Os? Belum nampak Pak Arya. Belum nampak. Apakah sudah nampak? Sudah Pak Arya. Sudah, baik. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 ini nanti di awal bulan ini tanggal 1 sampai 14 Februari 2023, Ibu ya 2023, ini adalah tahap pendaftaran lembaga Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kami sosialisasikan saat ini adalah khusus untuk perpanjangan. Jadi untuk sekolah-sekolah 133 sekolah yang sebagai sekolah penyelenggara SMA double track. Nah, memang kami undang secara internal. Apakah kemungkinan ada SMA pendatang baru? Itu dimungkinkan nanti tanggalnya juga sama. Ini nanti akan ditangani langsung oleh dinas menggunakan proposal seperti Bapak Ibu ketika pertama kali mendaftar. Jadi proposal pengajuan yang utama adalah profil sekolah, kemudian data lulusan hingga rasio lulusan siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi dibanding dengan yang tidak melanjutkan perguruan tinggi. Seperti itu. Nanti akan diverifikasi dan diseleksi oleh dinas untuk sekolah baru. Yang kita bahas di sini adalah untuk khusus kita yang telah menyelenggarakan sebagai lembaga penyelenggara SMA double track di tahun 2022 dan mengajukan kembali untuk mengikuti double track tahun 2023. Nanti di pekan ke-3-4 Februari verifikasi dan seleksi penyelenggara direncanakan, ini masih perencanaan Bapak Ibu ya, antara 1-4 Maret ini pengumuman penyelenggara, kemudian di 8 Maret ini kick off. Kita agak maju dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena terkait dengan Idul Fitri juga. Ya, terkait dengan puasa dan Idul Fitri yang selalu maju juga. Kemudian 8-11 ini finalisasi data peserta oleh sekolah, tidak hanya data peserta tapi profil sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian TOT-nya itu pekan ke 3-4 Maret. Maret harus selesai tanggal 26 karena di awal April itu sudah masuk bulan puasa. Kira-kira seperti itu. Kemudian April hingga September ini pelatihan di sekolah, monitoring itu biasanya Juli hingga Agustus 2023. Kemudian 11 sampai 24 September 2023 ini adalah ujian teori dan praktek. Adapun MEA sebagai puncak kegiatan apresiasi SMA double track ini diupayakan di bulan Oktober Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita agak telat ya, kita mengadakan di akhir tahun atau di Desember. Idealnya MEA nanti di tahun ini akan kita usahakan diadakan Oktober atau paling jelek di November. Pengalaman kemarin kita adakan Desember, banyak sekali agenda yang berbarengan.
Jadi kita agak kurang optimal untuk membagi waktu. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk link pendaftaran bisa dibuka di link yang saya share di grup operator ataupun kepala sekolah ya, di intip.in pendaftaran SMA DT 2023. Jadi Bapak Ibu untuk pendaftaran nanti mengisi form yang ada di link tersebut. Saya share ya. Nah, di sini intip.in pendaftaran SMA DT 2023. Masa pendaftarannya adalah mulai hari ini tanggal 1 hingga tanggal 14, karena tanggal 15 itu tanggal merah ya, hari Jumatnya. Jadi kita tutup di tanggal 14. Nah, ketika link ini dibuka akan ada Google Form. Saya share screen juga. Mohon menunggu sejenak. Nah, seperti ini. Nama sekolahnya itu adalah nama sekolah 133 peserta tahun 2022. Kemudian kami nanti akan Bapak Ibu akan mengisi profil. Namun sebelum mengisi profil di admin DT, kami mohon data nama kepala sekolah dan nomor WA dahulu, karena banyak mutasi di akhir tahun kemarin dan data kami mungkin ada yang sebagian belum terupdate, sehingga kami berkepentingan untuk mendata nama atau identitas nomor telepon Bapak Ibu sekalian untuk kepentingan koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Nama fasilitator dan nomor WA fasilitator barangkali di tahun 2023 ini ada pergantian diizinkan. Kemudian upload surat permohonan, nanti hanya surat saja Bapak Ibu ya, surat permohonan untuk usulan peserta SMA double track tahun 2023. Formatnya ya menyesuaikan sekolah masing-masing ya, untuk di-upload di sini. Kemudian upload kinerja sekolah. Bapak Ibu tentunya sudah mengisi kinerja sekolah, namun ini adalah kinerja yang memang khusus untuk proses pengajuan pendaftaran siswa SMA double track tahun 2023. Formatnya dapat diunduh melalui link ini. Nanti diklik aja, akan menuju ke link formatnya. Nah, yang ini adalah template capaian alumni yang Bapak Ibu isi di sini. Ya, upload kinerja sekolah ini profil alumni sama saja, profil alumni. Kemudian yang upload calon peserta itu adalah yang di sini. Nah, maaf agak nge-lag. Template usulan peserta SMA double track 2023. Saya akan buka yang usulan peserta dahulu Bapak Ibu ya. Usulan peserta dulu, baru yang kinerja sekolah. Kalau kinerja sekolah ini yang template capaian ini. Saya download dulu. Nanti Bapak Ibu isi, kemudian upload di Google Form dulu. Mengapa kok tidak langsung di admin DT? Karena ini kan tahap seleksi. Kalau sudah di admin DT itu sudah pada saat penetapan. Jadi nanti saat kita akan ketika sudah ada pengumuman sekolah ini dapat rombel ini, kemudian nama topik keterampilannya apa, baru ke admin DT. Kalau ini adalah usulan. Kalau sudah di admin DT sudah disetujui.
Masih loading. Maaf, agak lambat ini loadingnya. Kalau Bapak Ibu download, ya mestinya formatnya sama dengan tahun sebelumnya, kurang lebih sama. Ini tadi nanti ada rombel ke-1, rombel ke-2, rombel ke-3, rombel ke-4 itu nominasinya itu berdasarkan prioritas. Jadi rombel 1 itu berarti jika diterima itu adalah prioritas pertama rombel yang diajukan oleh sekolah, 2, 3, 4 dan seterusnya. Masalah nanti di ACC 2 rombel atau 3 rombel atau berapapun rombel itu nanti sesuai dengan keputusan hasil verifikasi dan seleksi dari dinas. Nah, seperti ini. Apakah bisa terlihat, Pak Us? Sudah, Pak Arya. Oh ya, baik. Nah, sama dengan tahun sebelumnya secara garis besar. Yang membedakan Bapak Ibu, NISN ini harus angka, kemudian nama siswa misalkan maaf, harus mengisi nama lembaga dulu ya, misalkan SMA Negeri 1 Ngadirojo misalkan gitu ya. Kabupaten Pacitan misalkan. Rombel ke-1, topik keterampilannya, petunjuknya ada di kanan sini. Misalkan tata busana, mode busana nomor 11. Ya, diketik aja di sini 11, nanti muncul merancang mode busana, NISN-nya misalkan nama siswanya misalkan Siti Fatimah misalkan gitu ya. Jenis kelaminnya perempuan, tempat lahir misalkan Pacitan, diisi saja tanggal lahirnya ini, formatnya adalah DDMMYYY. Berarti tanggal 05, kemudian bulan atau di sini 15 gitu ya, kemudian bulan, kemudian tahunnya misalkan 2010 misalkan ya, kelas. Nah, ini Bapak Ibu yang baru sesuai kebijakan dengan dinas dan usulan dari Bapak Ibu kepala sekolah maupun beberapa operator fasilitator saat kita mengadakan acara dan juga hasil diskusi dengan dinas. Bapak Ibu untuk kelas ya, karena pada saat COVID dulu itu kita menggunakan tahun tahun ajaran, sekarang kita menggunakan tahun anggaran, sehingga konsekuensinya kita mundur 1 semester, sehingga mulai tahun ini kita majukan agar anak-anak yang ikut ini durasinya pembinaan lebih panjang di sekolah, walaupun mereka sudah menjadi alumni double track, mereka lebih panjang durasinya di sekolah dan tidak langsung lulus sekolah setelah double track. Ya. Nah, kelas siswa saat ini diperbolehkan kelas 10 atau kelas 11. Ya. Jadi kelasnya boleh kelas 10, boleh kelas 11. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa didiskusikan di sesi tanya jawab. Apakah kelas 10 harus kelas 1 kelas semua, satu rombel semua? Apakah kelas 11 antara kelas 11 10 boleh campur? Nah, itu nanti tergantung sekolah masing-masing, boleh campur, boleh pisah, tapi kebijakannya ini mulai tahun ini khusus untuk tahun ini diperbolehkan kelas 10 atau kelas 11. Insya Allah jika double track berikutnya ada, tahun-tahun berikutnya itu hanya untuk kelas 10 saja. Tapi untuk tahun ini boleh kelas 10 hingga atau kelas 11.
alamat siswa, kemudian nomor HP siswa. Nanti bisa dicek di rekap, akan muncul secara otomatis seperti ini. Usulannya untuk SMA 1 Ngadirojo itu topik rombel 1 merancang mode busana, jumlah siswanya berapa, maksimum ketentuannya sama Bapak Ibu, satu rombel itu 30 siswa. Kira-kira seperti itu. Nah, rombel yang akan disetujui itu adalah rombel yang topik keterampilannya itu sudah ada di sekolah sebelumnya. Kalau ada usulan topik baru, itu nanti akan kami verifikasi lebih lanjut untuk dikonfirmasi lebih lanjut ke sekolah, alasan dan kesiapan sekolah mengenai pembukaan topik baru tersebut, karena terkait dengan trainer yang baru, sarana prasarana, dan lain-lain. Seperti itu. Terutama produknya apakah sudah teruji, jangan nanti takutnya ketika ganti topik malah justru produk unggulannya tidak masih mulai dari awal, tidak terdefinisi seperti yang sudah ada tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah capaian alumni atau kinerja. Nanti biar tidak bingung, filenya saya rename biar sama ya, kinerja, template isian kinerja. Untuk template isian kinerja Bapak Ibu sekalian, yang utama memang adalah penghitungan untuk alumni dan DUDI. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tinggal mengisikan. Sudah terlihat Pak Os ya? Sudah Pak, sudah. Nama lembaga saya jadikan contoh lagi, SMA Negeri 1 Ngadirojo misalkan. Kemudian kabupatennya Pacitan. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada petunjuknya. Ini alumni DT tahun keberapa? Ya, nanti diisi aja 1, 2, 3, 4 dengan petunjuk seperti itu. Di tahun 2000 yang kalau diisi tahun ke-1 berarti dia alumni DT yang pertama yaitu 2018 2019, kemudian kalau dia alumni DT yang 2022 sekarang yang masih kelas berapa 12 itu berarti alumni DT yang tahun keempat. Jadi isi aja 4 seperti itu. Jadi tidak perlu diisi tahunnya. Kemudian nama siswanya misalkan Budi, misalkan Budiono gitu ya. Jenis kelamin laki-laki. Keterampilan diisi aja seperti ini. Kecantikan, multimedia, tata boga, tata busana, TKRO, teknik elektro atau teknik listrik. Teknik listrik itu ada di tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua, 3, 4. Kalau nggak salah sudah dijadikan dengan elektro gitu ya, jadikan 1. Keterampilan misalkan tata boga, nama tempat kerja ini adalah isian untuk alumni yang bekerja. Misalkan Sans Bakery, alamat tempat bekerja misalkan Jalan Mawar 22 Pacitan gitu ya. Nomor HP alumni dimasukkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu untuk alumni yang bekerja. Di sini oleh Pak Husairi hanya disediakan sampai 100. Alumni saya yang bekerja ada 200. Boleh ditambahkan Bapak Ibu. Di sini petunjuknya urutan nama kolom tidak boleh diubah. Bapak Ibu nggak boleh menghapus kolom atau ditambahkan kolom, tapi boleh menambahkan baris. Kalau baris boleh. Kemudian alumni yang berwirausaha. Nah, alumni yang berwirausaha sama kurang lebih isiannya. Untuk alumni tahun berapa, tahun keberapa, petunjuknya seperti ini, diisi tahun kalau dia alumni 2021 berarti tahun ketiga. Kemudian nama siswa, misalkan Siti Arofah, misalnya gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, keterampilannya tata busana. Kemudian nama usahanya, misalkan Arofah Taylor, gitu ya. Jenis usaha
misalkan usaha penjahit, usaha konveksi gitu ya. Alamat usaha Desa Sukamaju RT 1 RW 2 misalkan. Nomor HP alumni silahkan diisi. Nah, kemudian mitra judi itu Bapak Ibu isikan sebanyak-banyaknya. Tahun kerjasamanya diisikan aja. Kalau ini nggak usah ikut tahun tapi tahun kerjasamanya misalkan sejak 2020. Nama judi misalkan Rian Taylor, misalkan gitu ya. Nama pimpinannya adalah Suyatman, misalkan gitu ya. Dan usahanya konveksi. Alamat usaha judi Jalan Manggis 22 Nadirojo, gitu ya. Kemudian keterampilan terkait itu diisi tata busana. Jadi judi kan terkait dengan keterampilan ya. Nomor kontak personnya Pak Suyatman berapa diisikan saja. Seterusnya. Nah, nanti akan kerekap seperti ini Bapak Ibu. Alumni pekerja, alumni wirausaha, mitra judi, jumlahnya seperti ini. Silakan diisi sebanyak-banyaknya. Jika barisnya kurang, bisa ditambahkan sendiri. Walaupun DT tahun pertama, misalkan saat ini sudah kuliah atau sudah punya usaha yang besar, itu tetap diisikan, itu malah menjadi semakin bagus. Nah, kurang lebih seperti itu petunjuk pengisian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Puseri. Baik, terima kasih Pak Arya sudah menyampaikan poin-poinnya. Baik Bapak Ibu sekalian, poin yang tadi disampaikan Pak Arya bahwa untuk form pendaftaran yang sudah di-share di link itu hanya untuk sekolah yang sudah bergabung, yaitu 133 sekolah, dan bagi mitra baru, sekolah baru yang akan mengajukan program double track, silahkan melalui langsung ke dinas, Pak Arya, langsung ke dinas, surat permohonan dan proposalnya ke Kabid Pembinaan Pendidikan SMA, bisa langsung dengan Bu Eti. Jadi harus melampirkan proposal terkait dengan jumlah siswa yang tidak melanjutkan, proyeksi, dan seterusnya. Jadi bagi sekolah yang sudah mendapatkan double track tahun 2022, cukup membuat surat permohonan, mengisi capaian kinerja alumni yang bekerja, wirausaha, dan kemitraan judi, dan mengisi calon peserta double track tahun 2023. Nah, dari form tadi nanti akan dilakukan proses seleksi, evaluasi, kira-kira sekolah Bapak Ibu sekalian apakah masih bisa mendapatkan program double track ini, dan atau Bapak Ibu sekalian nanti menjadi evaluasi juga berapa kira-kira rombel yang akan diberikan. Baik, kita sapa dulu Bu Eti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah. Baik, Bu Eti ini sudah bergabung dengan kita, ada sekitar 270 peserta, baik kepala sekolah maupun fasilitator, Ibu. Tadi sudah disampaikan poin-poin yang diharapkan, terutama 2023 ini harapannya adalah bagaimana peningkatan kinerja prok sekolah, khususnya membangun ekosistem kerja sehingga banyak alumni yang bisa bekerja dan berwirausaha. Mohon untuk memberikan arahan, sambutan, dan semangat bagi kepala sekolah ini, Bu. Saya persilahkan untuk Ibu Eti.
Pesertanya siapa aja? Seluruh 133 kepala sekolah, Ibu, yang tahun 2022 kemarin, dan ada beberapa sekolah yang mungkin mendapatkan informasi dari kolega-koleganya yang ikut pada pagi hari ini, dan juga ada fasilitator, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Asrori, Pak Arya, Pak Bos, Pak Fajar, teman-teman ITS. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, peserta double track. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena ini double track itu sudah memasuki tahun kelima. Tahun kelima itu sebetulnya secara program itu sudah alhamdulillah berjalan lancar, dan secara progresnya juga berjalan lancar. Tetapi secara output daripada double track itu saya kira ya bagus dalam beberapa dari beberapa segi, tapi tidak secara keseluruhan. Tidak secara keseluruhan bagus dalam arti ketika dinas atau kami memerlukan sekolah-sekolah yang produknya bagus, itu masih belum maksimal, belum banyak. Padahal saya menyarankan atau mengharuskan seluruh peserta atau pelaksana SMA double track harus mempunyai produk unggulan. Nah, ketika saya melihat, karena tidak semua produknya saya tahu. Saya tahunya kadang-kadang ya kalau pas lihat YouTube, kalau pas ikut pameran di acara itu saya tahunya, tapi secara keseluruhan saya belum melihat secara real, belum melihat secara keseluruhan dari produknya para kepala sekolah pelaksana double track. Ketika saya memerlukan sekolah Bapak Ibu untuk tampil di dalam suatu event, itu banyak yang tidak mendukung, banyak yang sulit untuk mensukseskan atau mensupport program kegiatan dinas. Padahal ini dinas itu kan ya secara keseluruhan kan milik Bapak Ibu semua. Milik Bapak Ibu semua dalam arti program itu kan program dari seluruh program pelaksana SMA double track. Kami memberi program, memberi bantuan kepada Bapak Ibu dalam arti Bapak Ibu harus bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini sudah tahun kelima, tahun ini saya akan betul-betul selektif dalam memilih. Bukan berarti Bapak Ibu sudah sekian lama ikut tetapi belum memiliki produk yang unggul, terus saya ikutkan. Saya tidak mau seperti itu lagi. Jadi tahun ini saya betul-betul menyaring produk dari Bapak Ibu atau output dari Bapak Ibu yang betul-betul bagus. Yang betul-betul bagus karena dari 7 bidang itu katakanlah untuk tata busana. Tata busana itu sampai dengan tahun kelima saya belum melihat hasil yang maksimal. Masih minimal sekali, masih dasar sekali. Padahal ini sudah tahun kelima. Jadi output yang dihasilkan itu masih minim sekali. Nah ini saya minta untuk para trainer dan para kepala sekolah untuk mendorong bagaimana produknya itu menjadi produk unggulan. Tidak hanya makanan saja. Kalau makanan selalu berkembang, tapi kalau fashion atau tata busana itu juga harus bisa mengeluarkan produk unggulan. Jadi tidak hanya makanan, tapi fashion atau tata busana harus Bapak Ibu juga bisa mengeluarkan produk. Ketika saya memerlukan katakanlah pameran atau fashion show atau menampilkan produk-produk dari tata busana itu selama beberapa tahun ini hanya yang mensupport itu beberapa sekolah.
Yang selama ini yang selalu mensupport itu SMA Saradan. Terus kemudian yang kemarin itu ada Pilang Kenceng, terus ada lagi SMA mana kemarin itu ya, SMA yang bukan double track sebetulnya dia support. SMA Situbondo, SMA 20 itu sebetulnya bukan double tapi dia support. Nah, saya minta Bapak Ibu juga bisa ada produk unggulan, padahal banyak sekali loh kalau fashion itu kita bisa meniru produk-produk dari luar atau dari dalam yang produknya bagus, tinggal meniru Bapak Ibu, meniru tapi bisa ada perbedaan sedikit lah, ada perbedaan sedikit atau ada kombinasi sedikit, itu sebetulnya gampang kalau fashion itu. Nah, itu saya menginginkan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang tampil itu hanya SMA itu saja. Kemudian yang ketika kemarin SMA Award juga gitu, saya menginginkan ada beberapa sekolah untuk ikut pameran, juga susah untuk mengikuti, itu juga susah sekali. Lah ini hal-hal seperti ini berarti kan Bapak Ibu tidak mendukung program ini, hanya melaksanakan program di sekolah. Padahal kita event-event itu kan perlu dukungan Bapak Ibu semua. Yang tahun kemarin mengikuti sudah beberapa kali, tapi tidak mensupport program-program dinas. Program-program dinas bukan berarti terus itu kepentingan saya, tapi kan itu kepentingan semua. Semua program itu dalam satu wadah besar, bukan kepentingan saya saja, tapi Bapak Ibu bisa mensupport ketika kegiatan semua bisa ikut tampil, semua bisa itu menunjukkan bagaimana sih sekolah Bapak Ibu semua. Ini yang saya harapkan. Jadi program yang sudah 5 tahun ini harusnya sudah perkembangannya juga sudah bagus, produknya juga sudah bagus, bisa dilihat masyarakat. Ini tadi saya minta teman-teman ITS juga bagaimana kita tahun kelima itu bisa menjadi contoh, menjadi acuan dari beberapa sekolah yang lain untuk bisa mencontoh, tidak hanya stuck hanya seperti ini, produknya ini aja. Dan acaranya seperti ini saja saya tidak mau, harus ada setiap tahun harus ada berubah. Nah, ini nanti juga saya minta untuk Pak teman-teman ITS untuk betul-betul kami akan menyaring betul sekolah yang tahun ini kita ikutkan program double track, tidak hanya yang sudah lama ikut, mungkin sudah mulai tahun pertama ikut sampai dengan tahun ini ikut, tidak ada produknya yang bagus, saya tidak mau lagi. Jadi harus latihan mandiri juga. Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmu sudah sekian lama, tetapi tidak bisa mengembangkan dengan bagus. Bapak Ibu harus bisa siap untuk mandiri. Itu harapan kami karena kita sudah berupaya. Karena yang menginginkan program double track itu banyak sekali. Dan kita betul-betul saring. Dan Bapak Ibu sekolahnya yang kami ikutkan sebetulnya sudah melalui saringan, tetapi kalau tidak bisa Bapak Ibu berpacu atau berlari dalam melaksanakan program ini, saya kira ya lebih baik ikut mandiri saja, karena kita program ini harus betul-betul bisa menunjukkan kepada gubernur, menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh program double track itu yang didukung oleh 133 lembaga dan semuanya support, semuanya bekerja keras, semuanya mendukung untuk kesuksesan daripada program SMA double track. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya minta untuk kalau nanti dipilih, saya pilih lagi, tolong saya minta untuk harus membuat produk unggulan masing-masing yang diikuti. Kalau mengikuti tata busana juga harus ada produk unggulan. Kalau tidak ada produk unggulan, nanti separuh jalan atau saya ganti kepada sekolah lain. Jadi tidak menunggu 1 tahun, tapi saya akan ganti sekolah lain. Jadi ini ketegasan dari kami karena saya tunggu Bapak Ibu kok ya tidak ada gregetnya untuk bisa maju. Jadi harus mari kita maju bersama untuk bisa mensukseskan program ini di tahun-tahun mendatang. Itu Bapak Ibu. Jadi itu bukti daripada keseriusan kami bersama tim ITS. Dan Bapak Ibu juga harus mensupport program ini, tidak hanya sebagai pengikut pelaksana program. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira saya tidak banyak
memberikan masukan, hanya saya tahun ini harus betul-betul tegas, harus betul-betul menyaring daripada sekolah pelaksana SMA double track. Ini program bagus, program didukung oleh gubernur dan pemerintah daerah. Saya kira support daripada atau kegigihan dari pada Bapak Ibu juga diperlukan untuk mensupport program ini. Dan ITS sudah memberikan latihan kepada Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan dengan baik, lebih baik saya akan memberikan program ini kepada sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mari kita kejar bersama, lari bersama untuk memajukan program SMA Double Track tahun 2023 ini. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edi Prawesti sudah menyampaikan poin-poinnya. Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita berpacu berinovasi menghasilkan produk-produk unggulan di masing-masing topik keterampilan. Jadi jangan menunggu dan lakukan action supaya kemandirian para siswa-siswi kita bisa semakin meningkat. Terutama apa yang dihasilkan produk unggulan tadi bermanfaat untuk kemandirian mereka. Dan alhamdulillah banyak alumni yang sudah berwirausaha, tetapi tolong Bapak Ibu sekalian kami dibantu untuk men-tracking, jadi form yang sudah kami berikan, terutama kinerja alumni, baik yang berwirausaha maupun yang bekerja, mohon diisi, ini bagian dari evaluasi dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, inti dari program ini nanti akan fokus kepada alumni yang sudah mandiri. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya ada waktu sekitar 5 menit ini. 5 menit untuk kita tanya jawab mungkin ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung, saya kasih 2 kesempatan untuk raise hand dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau misalnya tidak langsung raise hand, silahkan di chat, mudah-mudahan kami bisa menjawab. Terima kasih Bu Eti sudah memberikan semangat yang luar biasa ini kepada kami, tim ITS dan seluruh insan SMA Double Track, fasilitator, kepala sekolah maupun para trainer. Silahkan Pak Irfan dari SMA Banyu Putih dan SMA N1 Bubulan. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Host. Assalamualaikum Ya, silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrori yang kami hormati beserta seluruh tim ITS yang tidak saya sebut satu persatu. Yang ingin kami tanyakan dalam kesempatan ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Kami masih punya kesempatan diundang kembali walaupun di tahun 2022 Double Track SMA Banyu Putih masih kurang begitu greget Pak. Mudah-mudahan di tahun ini bisa lebih meningkat. Yang ingin kami tanyakan begini, di awal-awal kami pernah mendapatkan keterampilan TKR, kemudian 2 tahun terakhir SMA Banyu Putih hanya ada multimedia dengan tata boga. Melihat kecenderungan sekarang, apalagi tadi boleh kita mengusulkan anak kelas 10 untuk double track, apakah mungkin di tahun ini kami kembali mengusulkan TKR yang memang dari segi peralatan, dari segi trainer, kami memang sudah ada SDM-nya gitu. Itu barangkali yang kami tanyakan. Terima kasih Pak Host atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Poin yang saya tangkap 2022 belum ada greget ya Pak. Itu harus ada greget Pak supaya mulai diidentifikasi capaian kinerja dan anak-anak, terutama untuk
memberikan semangat dan motivasi. Nah, ini Siap. nanti ganti topik bidang. Nah, ini yang akan menjawab nanti Pak Arya atau Pak Fajar. Silakan dari SMA 1 Bubulan, Pak, monggo disampaikan. Terima kasih Pak Irfan. Oke, Silakan, terima Pak. kasih atas waktu yang diberikan. Saya langsung ke Pak Arya nanti berkaitan dengan link pendaftaran. Link pendaftaran saya lihat di chat belum ada sehingga kami belum bisa melihat satu persatu apa yang harus kita isikan, apa yang harus kita masukkan ke dalam format yang diminta double track pada tahun ajaran 2023. Yang kedua, Bapak, saya sudah diwakili oleh Banyumas tadi, yaitu pada tahun kemarin kita memang ada yang namanya PKR dan itu memang digemari oleh peserta didik. Dan tahun ini kita mendapatkan masih 2, yaitu tata busana dan tata boga. Nah, menurut Bu Eti tadi, mari kita galakkan dan alhamdulillah kemarin pada waktu di ITS dan saat ini saya juga masih di ITS itu mendapatkan juara 2. Walaupun juara 2, insya Allah kami siap. Itu aja Pak yang kami hormati dan mohon nanti link segera di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala sudah menyampaikan poin-poinnya. Itu sudah langsung di-share sama Pak Arya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada kepala sekolah yang baru belum masuk di WA Group, mungkin nanti bisa segera bergabung begitu ya, supaya informasi, link dan seterusnya bisa langsung diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Poin pertanyaannya sama ya, nanti bisa dijawab. Ini mungkin ada yang lain, Pak Sudianto SMA N1 Barat. Monggo Bapak, silakan, mungkin ada pertanyaan yang berbeda. Saya rangkum dulu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Os. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dari SMA Negeri 1 Barat, Pak Sudianto, Bapak Ibu. Mendatang baru, jadi program double track merupakan program yang begitu kami masuk, sepertinya link dengan masa tempat tugas lama kami di SMK. Jadi kebetulan saya dari SMK Negeri 1 Magetan gitu Bapak. Nah artinya begini, upaya pengembangan SMA double track memang menjadi sebuah wadah bagi anak-anak yang barangkali ada yang tidak melanjutkan. Nah kompetensi yang salah satu ingin kami kembangkan, bagaimana itu menjalin jejaring begitu Bapak. Jadi budaya yang kami ketika di SMK begitu dengan Dudika itu kan bisa dibangun dengan trainer dulu. Jadi begitu nanti trainer ada sebuah kompetensi lebih kan bisa lebih juga untuk bagikan atau di-share ke anak-anak peserta didik. Yang kedua, bagaimana kemudian lulusan juga akan terserap di dunia kerja. Jadi salah satu dari 9 yang tadi disampaikan adalah bagaimana output itu bisa tidak hanya wirausaha mandiri, tapi juga diterima di dunia kerja. Mungkin itu Bapak yang kami ingin sampaikan, sekaligus perkenalan begitu. Mohon maaf Pak Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudianto di SMA N1 Barat. Baik, satu lagi mungkin tidak semuanya mungkin ada waktu, silakan dari kita sudah catat dari SMA N1 Widodaren, silakan Pak Gio. Masih mute Pak, di unmute coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya, ini saya ada di ruangan anak yang sedang kuliah prodistik Pak Zairi ini di PKWU. Mohon izin tadi nggak ada anak saya masuk ke sini, kebetulan ini Mas hadir. Terima kasih untuk semuanya Pak
host dan Pak Asrori tim ITS, terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada kita semuanya untuk SMA double track. Untuk Widodaren ini kan baru 2 tahun ini Pak Os kita diberi, alhamdulillah. Saya pribadi bagi kepala sekolah sangat kita support semuanya untuk anak-anak, dan kita sudah mulai tracing Pak. Kita baru meluluskan satu angkatan yang tahun kemarin. Ini kebetulan kemarin alhamdulillah ini kita coba tracing anak-anak yang sudah bekerja dan wirausaha. Insya Allah nanti akan kita inputkan di link yang sudah Pak Arya tadi berikan. Kedua, saya sebenarnya tadi agak juga tidak nyaman ketika beliaunya Bu Eti menyampaikan SMA double track kok diundang untuk pameran ke Surabaya aja nggak mau datang. Ini gini Pak Os, pada intinya kami itu bukannya nggak mau datang. Insya Allah Widodaren ketika nanti diundang, saya siapkan semaksimal mungkin Pak. Saya siap untuk bisa hadir, untuk memberikan support, untuk bisa tampil di di event-event untuk pameran di Surabaya. Jadi bisa dicatat nanti kami sewaktu-waktu bisa pamerkan produk kita. Kita punya produk unggulan yang saat ini kita kemas, produk dari hutan yang saya sampaikan, yaitu brownies jonjing yang dari Suwak itu Pak. Insya Allah nikmat dan luar biasa. Itu yang pertama. Kedua, saya sampaikan Pak Os, kita ini baru menjalin hubungan dengan teh jamus yang rasa kopi Pak. Ini ya betul-betul akan kami kembangkan betul. Kita sudah telepon dengan direkturnya yang di Kediri. Insya Allah Selasa kami ketemuan dan mereka pengembangan sada di tempat kita Pak Os. Insya Allah hari ini kami pamer Pak Os, betul bukan pamer. Saya tanya teman-teman itu omsetnya itu karena sudah banyak UMKM yang masuk juga, produk-produk lokal sekitar warga yang bisa kita tampung di sadar di tempat kita. Ini omset kita ini Pak Os per hari Pak, ini kotor ini bisa 4,5 sampai 5,5 juta Pak. Mohon izin ini bersih per hari. Luar biasa. Di tempat kita ini kalau nggak salah ini 2 bulan ini sudah mencapai sekitar 40 juta. Mohon izin, ini bukan apa-apa, tapi karena sudah Unilever masuk, kemudian di Sosro juga masuk, semuanya produk anak. Hanya Pak Os yang kami sampaikan ini, produk anak-anak DT itu Pak, buatan hari Sabtu Minggu itu, Senin sudah habis Pak kita ini. Stok habis. Maka pada saat ini saya sampaikan teman-teman DT di seluruh Jawa Timur, kalau ada produk-produk seperti kaos, kemudian kue-kue kering, kopi yang bisa kita suplai ke sadar di tim kita ini, insya Allah ada tempat yang cukup luas. Ini saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan nanti. Kemudian untuk berikutnya, terima kasih Pak. Sini ada yang kelas 10 bisa kita masukkan, bisa kita ikut. Ini bisa kita guide untuk kelas 10-nya, juga kelas 11 karena ada yang mandiri. Mudah-mudahan nanti bisa yang mandiri 2 itu kami belum bisa maksimal Pak, desain sama multimedia. Ini mohon izin. Ini Pak Awas yang perlu kami sampaikan sekali lagi. Pada intinya siap, kami Pak. Siap mendukung untuk program provinsi Pak. Siap diundang untuk pameran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gio sudah promosi DT Mat-nya. Jadi di Widodaren ada satu tempat DT Mat yang hampir mirip dengan Alfamart maupun Indomaret ya. Ya separuhnya lah. Jadi ada satu tempat yang memang diprioritaskan untuk DT Mat dan bisa dinikmati oleh masyarakat, dan dari sekolah untuk sekolah ya mungkin nanti keuntungan juga untuk anak-anak dan kinerja dari para guru yang terlibat di situ. Dan alhamdulillah ekonominya luar biasa ya Pak ya, satu hari bisa omsetnya hampir 4 sampai 5 juta gitu ya, masih kotor. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau bisa menginspirasi ada satu tempat untuk DT Mats, misalnya koperasi sekolah yang di format levelnya naik kelas gitu ya, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa kunjungan ke beberapa sekolah, ada di Kandangan, ada di Widodaren, juga ada di SMAN 1 mana lagi ya, lupa saya. Jadi di Panji, SMA Negeri 1 Panji di Situbondo itu ada di pinggir jalan pas. Jadi luar biasa memberikan kesempatan bagi anak-anak para siswa yang langsung terlibat. Cuma memang ada kendala waktu nggih Pak. Jadi ketika produksi hari Sabtu Minggu, produknya Senin sudah habis punyanya anak-anak DT. Nah, ini mungkin bisa kerjasama dengan para guru atau UMKM yang
bermitra langsung sehingga produk itu bisa disuplai tapi di branding oleh KUS, kelompok usaha siswa yang sudah menjalankan usaha tersebut. Ada satu lagi nih dari SMA 1 Kapongan. Silakan Bu Retno, sudah ditampilkan sama tim. Silakan Ibu. Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim dari ITS atas kesempatannya. Bapak, sebetulnya pertanyaan kami sudah terjawab. Ada 2 bidang keterampilan untuk SMA Negeri 1 Kapongan, yaitu tata rias dan multimedia. Tetapi alhamdulillahnya jumlah rombel bertambah, tadi disampaikan 30. Ini karena saya bilang ini saya SMA Kapongan krisis perempuan, Bapak. Jadi untuk tata rias tidak mungkin kami memasukkan laki-laki yang sangat tidak berminat dengan tata rias sehingga dapat teratasi dengan adanya jumlah dalam satu rombel yang bertambah dan juga kelas 10 diperbolehkan. Hanya pertanyaan kami Bapak, jika tahun depan mudah-mudahan ada terus ini program double track, tahun depan ada dan kami tetap berkeinginan untuk melaksanakan tata rias karena kami peralatan sudah sangat banyak, sudah bisa menyewakan pakaian adat, kemudian adalah tempat DTMat itu kami sudah punya kebaya, sudah tahun depan yang kelas 10 akan naik ke kelas 11. Apakah anak itu boleh ikut lagi di tahun depannya? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Retno. Salam. Ya, terima kasih Bu. Baik, teman-teman sekalian, Pak Arya mungkin bisa bantu menjawab tadi poin-poin pertanyaan dari Pak Irfan. Kalau ganti topik ya, yang tidak laku, yang kurang greget tadi, produknya tidak ada, terus mau diinovasi dengan topik keterampilan yang lain. Terus yang kedua, bagaimana teknis cara menjalin kerjasama dengan mitra supaya para alumni ini bisa siap bekerja dan bisa diterima dalam tataran dunia kerja maupun wirausaha. Mungkin nanti Pak Fajar bisa membantu mengarahkan supaya bisa meniru sekolah-sekolah yang lain. Silahkan Pak Arya bisa bantu menjawab. Masih mute, Pak. Terima kasih ya. Pak Oseri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk diskusi pagi ini setelah sekian lama kita tidak bertemu Bapak Ibu sekalian. Pak Irfan Banyu Putih itu sudah tahun pertama sudah ikut dan dulu pernah kami kunjungi untuk Monek maupun syuting video profil yang di situ ada Pajak Store, betul ya. Dan Banyu Putih itu potensinya sangat besar kalau kami lihat ya di daerah sana untuk pengembangannya. Nah, jika terlihat kurang greget atau mungkin produknya yang baru-baru ini belum nampak, mungkin bisa refreshing jalan-jalan benchmarking atau studi banding ke tempat lain Pak Irfan. Nanti bisa ke sekolah yang karakteristiknya sama dengan Banyu Putih, kemudian bisa melihat bagaimana koordinasi antara seluruh pihak internal sekolah terkait double track, mulai dari kepala sekolah, kemudian trainer, kemudian fasilitator, siswa. Nah, itu nanti bisa akan memberikan motivasi atau semangat dalam menciptakan produk unggulan. Itu mungkin masukan dari saya Pak Irfan. Kemudian tadi dari Bu Dwi Retno, salam kenal Bu Retno. Jadi Kapongan ini juga sudah lama ikut searah dengan Banyu Putih juga jalurnya. Nah ini memang kebijakan ini masa transisi Bapak Ibu di kelas 10 dan kelas 11. Berikutnya hanya kelas 10 saja.
Nanti ketika kelas 10 dia tahun depan ikut lagi, itu nanti akan tentunya akan mengurangi kursi yang tahun berikutnya. Nah, memang tujuan kami di double track ini adalah masa pembinaan, masa pemberian keterampilan. Nah, di tahun berikutnya dia nanti akan fokus ke pengembangan kelompok usaha siswa. Kelompok usaha siswa, bagaimana pengembangan marketing produk-produknya, kalau disupport dengan digital marketing barangkali akan seperti apa. Nah, ini nanti akan dikembangkan ketika mereka masuk di kelas 11. Jadi untuk double track-nya ini adalah fokus ke pengembangan hard skill-nya atau keterampilannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kerjasama mungkin barangkali apalagi Pak Sujianto dari SMA Barat sudah sebelumnya bertugas di SMK, mestinya ada nilai-nilai atau pengalaman positif yang nanti bisa ditularkan di SMA mengenai jejaring mitra judi atau judika kalau di istilah vokasi ya. Nah, tentunya double track dengan SMK ini segmennya berbeda Pak Sujianto, di mana double track ini lebih ke pengembangan produk-produk yang populer yang bisa bisa untuk meningkatkan kemandirian mereka. Jadi yang fokusnya ini adalah ke kemandirian. SMK tentunya lebih spesifik karena sejak kelas 1 sampai kelas 3 diajari mengenai vokasi. Seperti itu. Mengenai tambahan yang lain, bentuk konkretnya kerjasama nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Fajar. Kurang lebih seperti itu, Pak Os. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arya. Mungkin ada tambahan dari Pak Fajar terkait pertanyaan dari Widodaren tuh Pak. Dari Widodaren juga siap untuk pameran juga, dan bagaimana Pak untuk membangun jaringan nih supaya bisa meningkat, supaya seperti sekolah-sekolah yang sudah berjalan memiliki alumni yang mandiri yang banyak. Best practice-nya Pak sebenarnya. Ya, yang pertama mungkin menanggapi apa yang disampaikan tadi. Untuk pembukaan topik keterampilan Bapak Ibu, ya, jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, ya. Kalau misalnya dulunya punya, kemudian tahun kemarin nggak punya, kalau mau buka bagaimana? Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah satu, yaitu ada trainer yang sudah di TOT. Yang kedua, yaitu ada potensi pasar. Ya, trainernya ada, tapi potensi pasar nggak ada. Potensi pasar itu bisa dilihat dari ada tidaknya budi yang bisa diajak kerjasama. Kalau di situ ada unit usaha yang digerakkan oleh budi yang berkenaan dengan misalnya TKR, ada bengkel, ada ini, berarti ada potensi pasarnya. Ya. Kemudian yang keempat yang tidak lupa adalah seperti yang saya tampilkan tadi, yaitu dibuat kira-kira produk atau jasa yang akan dihasilkan dari topik keterampilan itu apa. Misalnya ganti oli, harganya berapa? Misalnya 50.000 misalnya ya. Nah, sehingga jelas. Nah, jadi suatu topik keterampilan itu ada ataupun dilikuidasi itu biasanya adalah kalau misalnya tidak menghasilkan produk, tidak menghasilkan transaksi, kemudian trainernya tidak berkembang, apalagi tidak didukung adanya budi. Jadi kami berharap setiap rombel itu adalah didukung minimal itu adalah satu budi. Misalnya tata busana ya berarti ada usaha jahitnya. Kemudian TKL berarti ada budi bengkelnya, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua masalah kemitraan. Jadi untuk memperluas kemitraan itu biasanya kita bisa bermitra dengan baik jika saling membutuhkan. Yang kedua, saling menguntungkan. Nah, bagaimana kita mengajak mitra ini? Yang pertama adalah yang paling gampang bisa dari alumni atau jaringan orang tua yang mempunyai usaha. Alumni itu kan SMA kan banyak, mungkin alumni 10 tahun yang lalu,
15 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, buka toko roti, buka bengkel. Nah, bisa diajak kerjasama menjadi studi. Kemudian kalau itu tidak bisa lagi, yang kedua itu adalah misalnya ada unit usaha yang itu menjadi pemasok atau supply dari oleh sekolah. Misal katakanlah biasanya pemasok peralatan olahraga atau kaos olahraga, maka itu berpotensi menjadi studinya untuk tata busana, ya, sehingga ada saling membutuhkan dan saling menguntungkan, ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah studi misalnya adalah kantor cabang atau kantor usaha yang itu sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan ataupun dengan TS. Contoh misalnya dalam hal ini BPL UMKM. Misalnya ada cabang yang dekat di situ, itu bisa menjadi potensi studi. Nah, peran studinya apa? Selain melatih, bisa memberikan wawasan, bisa menjadi tempat magang maupun memberi kesempatan kerja. Ya. Kemudian untuk bidodaren ya alhamdulillah kalau potensinya sudah 5 juta per hari. Kemudian kalau itu kesulitannya adalah diproduksi, ya monggo diberi kesempatan kepada studi yang ada atau masyarakat sekitar. Syukur kalau pemberdayaannya itu bisa masyarakat sekitar. Sehingga kalau memang habis Sabtu Minggu produksi, Seninnya habis, ya bagaimana supaya itu bisa juga dimasak oleh dapur-dapur masyarakat yang masih membutuhkan pekerjaan. Jadi pola manajemennya yang mungkin diatur. Saya yakin kalau bidodaren ini contoh DT Mart-nya sudah berjalan, ini bisa istilahnya di fotokopi ya, bagaimana SOP-nya, bagaimana pengelolaan keuangannya, sehingga modal awalnya berapa, nanti bisa berbagi supaya sekolah lain bisa mewujudkan. Sehingga harapannya bisa lebih profesional atau menjadi profesional sebagaimana Indomaret maupun Alfamart. Tidak misalnya saat orang butuhkan, orangnya nggak ada. Saat penjaganya ditanya harganya berapa, nggak tahu ya. Harus dilatih bagaimana melayani pelanggan, bagaimana memberi kemasan, label, dan sebagainya. Ini adalah yang baik sekali. Kemudian menanggapi tentang kampungan, memang saat ini double track itu menjadi sebuah kekuatan, sebuah keunggulan. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita menyekolahkan anak kita di TK, itu outputnya mesti yaitu bisa bernyanyi dan berdoa. Begitu dia sekolah di SD, outputnya itu bisa membaca dan menulis. Nah, begitu kita SMP atau SMA, bingung outputnya setelah SMP melanjutkan SMA. Setelah SMA melanjutkan kuliah. Nah, dengan adanya double track kita bisa menjawab outputnya setelah SMA itu apa? Melanjutkan. Kalau nggak bisa melanjutkan, bisa buka usaha, bisa bekerja, dan yang terakhir bisa mandiri. Jadi, kalaupun misalnya tidak mendapatkan double track reguler, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan sosialisasi. Monggo silahkan anak pada orang tua untuk berinvestasi, belajar keterampilan, belajar kewirausahaan melalui DT Mandiri. Banyak peluang karena kebutuhan dari yang minat double track sama anggaran yang disediakan oleh dinas, makin lama itu adalah peminatnya lebih banyak. Tetapi apalah artinya kalau itu investasi untuk anak dan outputnya jelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar, Pak Arya, Pak Asrori sudah menyampaikan poin-poin materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk informasi silahkan nanti segera mengisi form permohonan terakhir tanggal 14 Februari ya Pak Arya, supaya segera dinilai, dievaluasi. Yang terpenting kalau misalnya ada hal yang bingung tentang pengisian kinerja alumni yang bekerja berwirausaha, bisa langsung menghubungi saya atau Pak Fajar
terkait dengan bagaimana cara mengidentifikasi misalnya dia bekerja berwirausaha maupun teman-teman yang lain yang sudah lama untuk alumninya yang sudah bekerja, kuliah mandiri dan seterusnya. Nah, ini perlu diidentifikasi. Semakin banyak alumni yang bekerja berwirausaha, tentunya peluang untuk menjalankan program double track tahun 2023 ini sangat berpeluang besar. Tapi mohon maaf bagi beberapa sekolah yang capaiannya rendah, mungkin seperti yang disampaikan Bu Eti tadi, tentunya akan diberikan punishment, mungkin tidak diberikan program double track tahun 2023 ini, malah disarankan untuk mandiri. Nah, juga ada permintaan dari dinas, saya juga sedikit menyampaikan nih pesan dari Pak Heru. Jadi form video dinas juga menyampaikan ke kami untuk mengumpulkan video-video yang sudah Bapak Ibu buat, mulai video pelatihan, video pelaksanaan, pameran dan seterusnya, terutama video profil pelaksanaan program SMA Double Track, silahkan di-upload di sini. Ini yang nanti akan diolah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Kabid Pengembangan Pendidikan SMA yang nanti akan dikelola oleh Pak Heru. Nanti mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memastikan sudah mengisi ini semuanya. Nah, video pelaksanaan SMA Double Track yang ini akan digunakan untuk kepentingan pengembangan program dan peningkatan mutu pembelajaran vokasional. Link dapat terisi maksimal hari Sabtu ya, 4 Februari, karena sekolah-sekolah sudah memiliki banyak video, jadi Bapak Ibu sekalian tinggal segera mengisikan, meminta bantuan kepada fasilitator, terakhir 4 Februari jam 23.59. Jangan sampai lupa, karena ini bagian dari evaluasi juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya atas nama moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang, dan terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam double track. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang. 4 tahun sudah, program SMA Double Track mewarnai inovasi pendidikan di Jawa Timur.